firman Tuhan seluruh GMI. Temanya sama. Hari ini kita membahas tentang masalah kekayaan. Lukas 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Saya yakin bahwa tema ini tidak menjadikan GMI disorientasi, artinya berubah orientasi visi dan misi menjadi gereja yang menekankan kepada kekayaan, atau yang lebih dikenal satu istilah dalam teologi, yakni prosperity teologi, teologi kemakmuran. Saya percaya bahwa tema ini disiapkan, dipilih, dan ingin disampaikan kepada jemaat bukan dalam rangka yang seperti itu, tapi ada hal yang ingin kita lihat dalam perspektif firman Tuhan. Bagaimana kekayaan itu dan apa yang kita lakukan dengan kekayaan itu. Kira-kira dua aspek itu yang akan kita lihat bersama-sama. Mari kita akan membaca Lukas 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27 secara bergantian. Dari depan saya akan membaca ayat yang bernomor genap dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang bernomor ganjil. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Tema kita minggu ini adalah berbicara kekayaan. Kekayaan dari kata dasar kaya, ya. Dan dalam kamus bahasa Indonesia KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kaya berarti ya punya harta banyak. Misalnya harta itu dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk katakanlah permata, emas, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah tentang kata kaya. Dari kata dasar ini muncul bagaimana orang itu punya banyak harta, berlimpah harta. Jadi orang yang kaya raya itu berbicara tentang orang yang punya harta banyak. Istilah yang dipakai sekarang bisa jadi disebut sebagai jutawan atau miliuner, ya. Pagi ini kita mau melihat bersama-sama Bapak Ibu dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27 ini. Seolah-olah ayat ini, saya katakan sekali lagi, seolah-olah ayat ini memberi kesan bahwa orang Kristen yang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan Allah.
Apakah yang seperti itu yang diajarkan oleh Yesus? Kalau kita membaca dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-26, pasal yang sama tadi dalam pembacaan kita, mungkin sebagian di antara kita jemaat ada yang bertanya, kalau begitu menjadi orang Kristen cukup sederhana saja, pas-pasan saja, ya kan? Karena ketika kita kaya maka bisa jadi kita belum tentu masuk dalam kerajaan surga. Ini tidak ada dalam kaitannya, sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada kaitannya dengan masalah soteriologi, dengan keselamatan. Karena keselamatan mutlak semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya. Tetapi ada konteks yang lain, ada sisi yang lain, ada perspektif yang lain, sudut pandang yang lain, yang Yesus mau katakan melalui teks firman Tuhan ini untuk orang percaya, untuk anak-anak Tuhan. Bahkan tidak terkecuali juga untuk para pelayan Tuhan, di dalamnya pendeta, di dalamnya juga penginjil. Tidak terkecuali Bapak Ibu. Semua masuk dalam hitungan. Jadi jangan kita kacaukan bahwa ayat ini berbicara tentang, kalau dalam istilah teologi itu soteriologi, keselamatan, doktrin keselamatan. Jelas keselamatan, Alkitab berbicara, tidak ada berbicara masalah uang itu. Tidak ada berbicara tingkatan kelas, miskin maupun kaya. Dan ini memang penyakitnya orang-orang Yunani ini, ya. Orang-orang Helenistik culture, kultur atau budaya orang Helenistik itu biasa membuat sebuah perbedaan itu. Ada tuan, ada hamba, ada kaya, ada miskin, ada orang pintar, orang bodoh. Ya, itu dia kalau orang-orang Yunani begitu. Ya, ada orang-orang yang hebat, ada orang yang bawah. Nah, itu orang Helenistik itu. Hellenistic culture, budayanya itu, polanya orang-orang Yunani seperti itu. Tapi Alkitab tidak berbicara seperti itu. Sekali lagi saya mau tegaskan sebelum kita masuk dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa tidak ada dalam rangka keselamatan. Jangan kita menjadi bingung Bapak Ibu. Lalu kalau begitu masuk unta saja. Unta, binatang yang tinggi, yang besar, ya. Barangkali unta hampir tinggi sedikit di bawahnya jerapah mungkin ya. Benar ya? Itu dibuat sebuah kiasan di sini nih. Metafora di sini gitu. Bahasa kiasan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih, bahasa bukan bahasa yang realistis, yang kenyataannya bukan. Unta saja susah masuk lubang jarum, apalagi orang percaya, apalagi orang kaya, ya kan? Masuk ke dalam kerajaan Allah katanya. Sukar orang yang beruang, bukan beruang binatang ya. Orang yang punya uang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang diucapkan Yesus dalam ayat 24. Saya baca ayat 24 Bapak Ibu. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ungkapan kiasan yang sebenarnya sudah lazim. Kalau sekarang mungkin tidak lazim ya. Ungkapan-ungkapan yang Bapak Ibu lihat di televisi sekarang ini, ada ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa dari seorang yang masuk penjara itu, ya kan? Wah, bahasa Inggris tapi orang Inggris pun tidak ngerti itu. Umur 19 tahun, year old katanya. Ya kan? Hebat itu. Orang yang Bapak Ibu lah yang belajar bahasa Inggris saja kebingungan, apalagi saya yang bahasa Inggrisnya pas-pasan. Ya kan? Nah, itu orang yang di penjara itu yang kemarin itu, yang kawin sama penyanyi dangdut itu. Bukan kawin, baru tunangan, ya kan? Ngomongnya tinggi-tinggi, pakai sasi-sasi semuanya lagi, ya kan? Untung aja tidak bilang kristenisasi nanti. Ini sesuatu yang lazim, yang dimengerti, dipahami bahasa kiasan waktu itu, baik oleh orang Aram, baik oleh orang Yahudi, maupun orang-orang Arab.
Jadi orang Semit itu lingkungan yang ada di Timur Tengah itu, istilah ini sudah umum. Walaupun ditafsirkannya mungkin agak berbeda gitu, beragam, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Jadi apa yang kita lihat dalam teks firman Tuhan ini berbicara tentang sesuatu yang memang mustahil gitu. Ya, kemustahilan ini. Maka kalau kita melihat bersama-sama kembali tentang orang kaya dalam cerita Lukas 18 ini, mengapa kemudian Tuhan menegaskan orang kaya ini memang mustahil masuk ke dalam kerajaan Allah? Langsung to the point Tuhan mengatakan sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara ayat sebelumnya, mari kita membaca bersama-sama, ada cukup banyak kriteria firman Tuhan yang tidak dilewatkan oleh orang muda ini. Kamu tidak membunuh? Tidak. Kamu tidak mengucapkan saksi dusta? Tidak. Ya kan? Kamu tidak berzinah? Tidak. Tidak mencuri? Tidak. Nah, bisa jadi memang dia tidak mencuri dia. Jadi kekayaan income-nya dia itu, pendapatannya dia itu mungkin dihasilkan dengan kerja keras, bisa jadi, ya, karena tidak mencuri di sini kan. Semuanya telah kuturuti. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan kita harus kagum Bapak Ibu. Ayat 21 mengatakan semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi dia berani membuat sebuah klaim, sebuah pernyataan, sebuah statement bahwa sejak masa muda, bisa jadi ini sudah rentang waktu yang cukup panjang ini. Dia mungkin sudah agak tua, dia sudah usia lanjut. Dan dia katakan bahwa sejak masa mudaku aku sudah kaya memperoleh uang, saya tidak lakukan ini. Ya. Tetapi mengapa sampai kemudian kalimatnya sangat bertolak belakang dan mungkin membuat kita bingung Bapak Ibu, seolah-olah Tuhan tidak memperhitungkan sama sekali, seolah-olah Yesus tutup mata sama sekali dengan tidak melihat kriteria kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak muda ini. Ya kan? Bingung. Sepintas kita bingung Bapak Ibu. Masa tidak berzinah kemudian Tuhan tidak mengapresiasi? Masa tidak mencuri tidak diapresiasi? Bapak Ibu, kalau di sebuah perusahaan atau di sebuah pekerjaan Bapak Ibu, entah itu pegawai negeri atau apa, pemimpin atau mungkin pimpinan Bapak Ibu yang tidak mengapresiasi, mungkin agak sedikit jengkel itu. Ya kan? Saya sudah kerja keras, ya kan? Saya sudah lakukan yang benar. Sedikit pun tidak ada itu pimpinan saya untuk mengapresiasi. Bagus, good, ya kan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, waktu saya masih menjadi guru Bapak Ibu di salah satu sekolah kepunyaannya James Riyadi di Makassar. Nah, dari Makassar lah saya kemudian ketemu dengan Pak Pendeta siapa ini? Palti. Dan kemudian saya bergumul cukup lama, memutuskan untuk tidak menjadi guru, kemudian masuk ke GMI. Jadi berdoa di GMI dan saya kemudian diterima. Jadi itu ceritanya, cerita singkatnya dengan Pak Palti. Nah, yang saya lihat Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sekolah kami, di sekolah Kristen ini, senakal-nakalnya anak, sebandel-bandelnya anak, sebodoh-bodohnya anak, tolong semua guru punya apresiasi kepada siswa, ya kan? Dan saya mungkin Pak Palti itu tahu itu. Kalau sama anak-anak SMP beda perlakuan saya. Tos. Nah, itu ya kan dekat sekali itu sama anak-anak itu. Bahkan Facebook saya pendeta-pendeta GMI tidak banyak yang saya adding itu. Justru lebih banyak siswa. Ya, hampir 500 lebih itu. Karena itu punya kenangan tersendiri ketika saya membuat Facebook itu waktu saya di Makassar dengan siswa-siswa saya itu. Sampai sekarang saya masih berkomunikasi. Ada yang di mana? Di Singapura, ada yang di Australia,
Mr. Victor, kalau nanti ke Australia, ya kan, mampir di apartemen, kami nanti jadi guide jalan-jalan. Dalam hati saya mimpi barangkali, ya kan. Jangankan ke sana biayanya, paspor aja enggak punya. Nah ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang harus diapresiasi. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana. Ini sedikit kita berpsikologi ini, psikologi Kristen ini. Kalau seandainya Bapak Ibu melihat sesuatu yang baik dari anak-anak, pasti diapresiasi, ya kan? Pasti, tidak mungkin dibiarkan. Alah biasalah. Dapat berapa nak? 10. Ya sudah, besok bisa dapat 10 lagi lah, ya kan? Ini Bapak lama-lama apa ini? Papa ini kan kok gini modelnya kan? Ya sudah dapat 10, ya bagus sudah. Baca koran lagi kan? Nah, mungkin seperti itu. Sepintas kita melihat. Coba saya baca sekali lagi ayat ini ya, supaya menjadi jelas. Nah nanti akan terjawab kepada kita semua. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22, tidak lama setelah itu Yesus langsung memberikan respon. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Ya kan? Berarti tidak ada sedikit pun dari Yesus mengatakan bagus itu. Bagus, tidak ada kalimat bagus ya. Bagus, tapi, ini kalau kata tapi berarti ada penekannya. Tapi tidak ada di sini. Bapak Ibu bisa membaca dalam Matius 19 maupun dalam Markus 10 paralelnya, tidak ada di sini. Yesus hanya mengatakan begini, mendengar kalimat anak muda ini sejak kuturuti sejak masa mudaku. Yesus ngomong, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya kan? Ikutlah aku. Mengapa sampai Tuhan berbicara yang seperti ini Bapak Ibu? Karena Yesus melihat persoalan yang paling utama dari anak muda ini, hatinya bukan kepada Allah, tapi hatinya melekat kepada hartanya. Dan ayat itu muncul jelas ketika kita membaca ekspresi dari orang anak muda atau orang yang kaya ini. Ia menjadi sangat sedih. Ia menjadi amat sedih. Bukan antusias. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu enthusiasm. Enthusiasm itu artinya sebuah semangat. Loyo malah sebaliknya. Kalimat Yesus membuat dia loyo. Kalimat Yesus membuat dia sedih. Kalimat Yesus membuat dia terpuruk. Menjadi amat sedih. Sebab ia kaya. Kenapa? Karena melekat kepada hartanya, kepada nilai dunianya. Mari kita lihat bersama-sama. Ini menarik nih Bapak Ibu. Kata ayat 20. Ada berapa kali kata jangan di situ Bapak Ibu? Tolong perhatikan itu. Jangan berzina, 1. Terus jangan membunuh, 2. Terus jangan mencuri, 3. Jangan mengucapkan saksi. Ada 4. Ini kita bereksegesi ini. Ada 4 kalimat kata jangan, 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 jangan. Dan ayat berikutnya, kalimat paragraf berikutnya masih di ayat yang sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya dapat sesuatu yang luar biasa dari ayat ini Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah anak muda ini begitu pasif. Kata jangan berarti saya tidak lakukan ini, saya tidak lakukan itu gitu. Mungkin yang aktifnya hanya 1 di sini, bagian terakhir itu pengecualian itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan mencuri, saya tidak mencuri saya. Ya kan? Titik sampai di situ. Tidak ada sebuah keaktifan, hanya saya tidak mencuri, saya diam pun tidak mencuri. Jadi ini sebuah kalimat pasif, kecuali kalimat berikutnya dalam ayat yang sama, ayahmu dan ibumu. Kalimat terakhir ini pengecualian ini.
Artinya ada sebuah tindakan, ada sebuah action, saya mau mengasihi orang tua saya, tapi yang lain tidak. Jangan mencuri. Saya duduk pun bisa tidak mencuri, kan gitu kan? Paham ya Bapak Ibu ya? Saya tidak berdusta, saya tidak berzina, saya duduk bisa, ya kan? Tidak berzina saya, tidak melakukan sesuatu kejahatan. Hanya yang aktifnya, hanya kalimat yang terakhir itu, hormatilah ayahmu dan ibu. Saya sudah lakukan itu. Jadi artinya apa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Apa yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini adalah bahwa orang muda ini begitu pasif dengan apa yang ada di luar, begitu pasif dengan apa yang harus dia seharusnya lakukan. Jadi orientasinya memang betul. Kalau akhirnya Tuhan katakan, ya kamu melekat bukan kepada siapa pemberi harta, tetapi kepada hartamu sendiri, bukan kepada Tuhan. Jadi bukan yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu, orang tidak boleh mencari kekayaan untuk menjadi kaya, atau orang kaya harus menjual kekayaannya, ya kan? Bukan itu Bapak Ibu. Karena kekayaan itu hanyalah alat. Sekali lagi saya mau katakan, alat Bapak Ibu. Alat untuk kita mencapai tujuan yang kita kehendaki. Tapi seringkali sekarang dibalik. Kekayaan menjadi sebuah tujuan. Tujuan untuk saya menjadi besar, menjadi terkenal, menjadi orang yang dikultuskan, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang berwibawa, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah menjadikan dirinya sombong. Nah, ini nanti akan kita lihat orientasi yang salah, konsep yang salah dari orang-orang yang kaya. Saya punya ilustrasi begini Bapak Ibu. Ada 3 anak kecil, cerita tentang mimpi mereka. Yang pertama mimpi begini, saya mimpi loh semalam. Mimpi apa? 2 temannya bilang, mimpiku itu, ini anak-anak kecil ini, mimpiku itu ketemu sama presiden. Ketemu sama presiden, kemudian aku disalam, ya kan? Aku disalam, habis disalam diajak foto. Bangga aku, mimpi itu, seneng sekali aku. Kamu mimpi apa? Dia bilang sama teman yang kedua. Tidak mau kalah yang kedua kan? Yang kedua bilang, aku juga mimpi. Mimpinya ketemu sama presiden. Ya, ketemu sama presiden, aku mimpi. Tidak mau kalah dia. Aku diajak jalan-jalan ke taman di istana itu, diajak jalan-jalan sama presiden. Pulangnya aku dikasih hadiah. Nih buat kamu ya, rajin-rajin belajar. Seneng aku. Seneng sekali aku. Tidak kalah kan sama yang pertama kan? Yang pertamanya foto, narsis itu fotonya itu. Yang kedua dikasih hadiah, ya kan? Senang dikasih hadiah. 2 anak ini kemudian bilang masih ada temannya satu kan? Penasaran dia. Kok kamu geleng-geleng kepala? Memangnya kenapa? Kamu tidak mimpi? Kayak kami hebat. Lama dia ngomong. Mimpi apa? Ceritain dong. Aku mimpi justru jadi presiden dan ketemu kalian katanya. Aku yang jadi presiden tidak ketemu malam itu salaman sama kalian berdua katanya. Mana yang lebih hebat Bapak Ibu? Semuanya ternyata yang dipercakapkan sesuatu yang tidak ada. Mimpi itu kan kosong, tapi orang sombong. Nah, orang yang tidak punya harta sombong kan gitu. Ya kan? Apa sekarang yang tidak bisa disombongkan gitu loh. Ya kan? Baru bahasa Inggrisnya belepotan begitu udah sombongnya minta ampun. Ya. Jadi modal utama untuk menggait sekian banyak wanita-wanita baru ketahuan. Ya kan? Sekolahlah di luar negeri. Akhirnya ketahuan kalau kampusnya katanya di Jatiwaringin. Ya kan? Entah di Amerika lah, enggak tahu saya. Tapi saya ikutin terus, saya agak lucu, ketawa juga gitu. Ini kesombongan. Dan orang-orang yang memiliki kekayaan, kalau tidak punya orientasi yang benar
tidak punya konsep yang benar tentang sebuah harta akan menjadi orang yang sombong, Bapak Ibu. Dan ini hal yang luar biasa. Kalau kita membaca dengan baik-baik, mari kita buka Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat yang pertama. Dan itu yang kemudian diulang oleh Daud sebagaimana tadi yang menjadi nats pembimbing kita. Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Jadi semua yang kita punya ini berasal dari Tuhan. Dan itulah konsep Daud ketika mengucapkan dalam satu Tawarif pasal 29 ayat 12 tadi. Semua kekayaan itu berasal daripadamu Tuhan. Semua kekuatan berasal daripadamu. Dan dia dalam situasi waktu itu bukan orang pengangguran. Dia sudah menjadi pemimpin. Dia sudah menjadi orang yang ditokohkan. Bukan sembarang dia. Tapi dia berani membuat satu statement, satu pernyataan yang sangat mendasar bahwa kekayaan itu berasal daripadamu Tuhan, dari Tuhan. Barangkali di sebuah pengembangan teologi ya. Karena orang-orang Yahudi sebagaimana tadi dalam Mazmur pasal yang ke-24, Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau dikatakan tadi Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya, apakah Tuhan tidak menghargai yang disebut kepemilikan pribadi? Milik pribadi di Alkitab tidak boleh. Barangkali hampir sinonim sama dengan orang-orang komunis. Tidak ada milik pribadi. Sebuah kebersamaan itu yang ditekankan. Milik persekutuan, okumene lah. Ya kan? Uang milik bersama, harta milik bersama. Apakah seperti itu? Kalau Tuhan mengatakan semua milikku, aku yang empunya, kamu tidak punya. Kamu hanya mengelola saja. Kamu hanya mengatur. Kamu hanya menata layani saja. Kira-kira seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Alkitab banyak berbicara tentang kepemilikan itu menjadi sebuah hal yang diajarkan oleh Tuhan. Salah satunya mungkin kita membaca di dalam Keluaran 20 ayat 15 dan 17. Secara tidak langsung Tuhan bicara tentang milik pribadi yang harus dihargai. Jangan mencuri. Itu berarti kita harus menghargai milik orang lain. Itu milik orang itu milik bapak itu milik ibu itu. Jangan kamu curi itu. Itu bukan milik kamu itu. Kalau kamu mencuri dosa. Yang kedua adalah jangan mengingini ayat 17 milik orang lain. Itu sebuah kalimat teologis yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak meniadakan. Sekalipun dia mengatakan secara universal bahwa dunia ini milik dia, harta ini milik dia, tapi kepemilikan pribadi tetap Tuhan menghargai sekalipun diatur oleh Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang biasa. Nah, disinilah hal yang kita belajar, Bapak Ibu yang saya kasih. Bagaimana anak muda ini tidak mengerti. Ada sesuatu yang tidak dia lakukan sebagai orang yang memiliki harta banyak. Hatinya justru melekat. Bukan kepada Tuhan, tapi justru kepada hartanya, kepada nilai benda itu sendiri. Kalau kepada kita Bapak Ibu ada sebuah kesempatan untuk kita yang tadinya tidak punya uang banyak, kita kepingin punya mobil, dan kesempatan itu katakan, ayo ambil itu. Hanya ada dua pilihan. Tahu bahwa itu tidak baik, tahu bahwa itu dosa, kita tinggalkan, atau kita akan ambil itu. Hanya ada dua pilihan. Dan mari kita belajar sebagaimana Yesus. Inilah yang disebut di dalam bahasa psikologi decisive moment. Momen yang paling menentukan. Ketika kita membaca di dalam Lukas pasal 4.
Lukas pasal 4 kalau kita membaca tentang pencobaan Yesus dengan disodorkan harta, disodorkan kekayaan, disodorkan materi. Satu kata yang Yesus lakukan, bigan dalam bahasa Inggris. Enyahlah. Bigan. Pergi kamu. Tegas sekali. Tidak ada sebuah kalimat di situ kalau seandainya nanti ini bukannya peluang, dan peluang tidak muncul 2 kali dalam waktu yang sama. Apa tidak kita ambil resiko? Ya sekarang bagaimana kita meminimalisir resiko? Sudah tahu bahwa itu tidak benar, kita mau ambil, kita mau terima itu. Tapi Yesus tidak. Ini yang disebut sebagai dalam bahasa psikologi decisive moment, momen yang sangat menentukan. Dan mengapa banyak orang yang kemudian mengalami sebuah kegagalan, keterpurukan? Karena apa? Momen yang menentukan ini salah dalam mengambil keputusan. Dan bisa jadi decisive moment dari anak muda ini salah ketika dia mengatakan, saya tidak mau ikut Tuhan. Sedih saya karena saya tahu harta saya banyak. Decisive moment yang ada di ayat yang ke-23, mendengar perkataan Yesus, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dari situlah muncul kalimat ayat 24 sampai ayat yang ke-26, ayat 27. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang kita lihat bersama-sama. Bagaimana kita ingin supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak salah kita menjadi kaya, ya. Karena dengan uang tentu kita bisa lakukan banyak hal. Jangan salah Bapak Ibu. Jangan kita mengharamkan uang. Dengan uang kita bisa pergi PI. Dengan uang kita bisa keliling dunia. Dengan uang kita bisa membuat tubuh kita bagaimana supaya segar. Ada treatment-treatment. Tidak salah itu Bapak Ibu. Tapi yang salah bagaimana orientasi ketika uang itu ada di tangan kita. Itu yang paling menentukan. Itu yang paling poin tersendiri. Sehingga kalau kemudian Yesus mengatakan, mengapa anak muda itu kemudian sedih? Karena dia orientasinya kepada uangnya, bukan kepada Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita punya keinginan untuk bisa kaya, bisa banyak, tidak salah Bapak Ibu. Satu ayat firman Tuhan mari kita buka supaya tidak salah. Galatia 5 ayat 24. Ini ayat yang harus Bapak Ibu garis bawah ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk punya banyak uang tidak salah Bapak Ibu. Tapi orientasinya adalah sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus. Artinya ketika kita menjadi milik Kristus, ketika kita menjadi orang percaya, orientasi kita adalah Kristus. Keinginan kita adalah keinginan untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu baru uang yang benar. Itu baru uang yang diberkati Tuhan. Itu baru kekayaan yang diberkati Tuhan. Orientasi inilah yang salah dari anak muda ini, ya kan? Makanya benar kalau penulis 1 Timotius Paulus mengatakan bahwa mari kita kaya kebajikan, kaya memberi. Anak muda ini tidak. Jadi dia mungkin punya prinsip pengeluaran sesedikit-sedikitnya, pemasukan sebanyak-banyaknya, ya kan? Jadi kalau bisa, mungkin kalau ini orang Kristen, memberi persembahan nominal sekecil-kecilnya, tapi mencari uang sebesar-besarnya dengan cara apapun. Konsep yang salah Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kekayaan adalah sesuatu yang bisa kita gunakan dengan baik ketika kita punya orientasi yang benar. Saya punya 2
tulisan yang saya kutip dan saya merenungkan ini menjadi berkat. Tulisan yang pertama mengatakan demikian: kekayaan tidak berbicara tentang berapa banyak yang seseorang miliki, melainkan tentang berapa banyak yang ia bagikan. Kalimat yang kedua, ketika seseorang mau berbagi dengan sesamanya, sekalipun tidak memiliki materi yang berlimpah, sesungguhnya ia adalah seorang yang kaya. Pilihan kembali kepada Bapak Ibu. Kaya menurut Bapak Ibu yang seperti apa? Tapi kaya dalam Alkitab adalah kaya yang memberi. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Tangan yang memberi adalah tangan yang diberkati. Tangan yang memberi adalah tangan yang mulia di hadapan Tuhan. Dan tangan yang memberi adalah tangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita menjadi orang yang tidak takut menjadi kaya. Jangan takut Bapak Ibu. Orang gaming tidak perlu takut. Kalau Tuhan memang beri kesempatan menikmati kekayaan, ada berkat, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk sebuah kesombongan. Karena itulah yang kita mau belajar dari teks firman Tuhan ini. Apakah hati kita melekat kepada uang, atau hati kita melekat sebaliknya kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah mengajarkan, tidak bisa berjalan iring-iringan, menyembah aku, mengikut aku, dan sekaligus mengikut kepada mamon. Mamon itu uang. Tidak bisa, ya kan? Tidak bisa kita berjalan serentak, saya mengasihi Tuhan tapi sekaligus saya mengasihi siapa? Mamon. Tetapi mamon bisa kita pakai menjadi alat untuk kita melayani Tuhan. Nah itu dia itu. Ya, bisa kita pakai. Tapi tidak bisa kita melayani dua-dua. Hati kita di sana, hati kita di sini. Karena itulah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk melihat kembali bahwa kalau Tuhan membawa kita menikmati kekayaan, memberi kesempatan kita menjadi orang yang memiliki kekayaan, mari kita ingat Tuhan, mari kita mengucap syukur, mari kita kembalikan itu dalam orientasi kepada Tuhan. Dalam ulangan pembacaan kita tadi, kalau kita lihat juga yang menjadi tulisan dari pendeta Yafet di sini, ulangan 8 sama. Ingat ya, jangan kamu lupa ya. Nah itu dia itu. Karena sekarang kan banyak orang-orang menjadi amnesia itu, ya, penyakit amnesia, lupa, ya kan, lupa memberi sama Tuhan. Nominal tidak lupa sih, ya kan. Kalau mencari uang tidak lupa, tapi memberi sama Tuhan banyak orang lupa. Amnesia, amnesia rohani mungkin, ya kan. Tapi mari kita belajar, jangan kita lupa, jangan kita menjadi tinggi hati. Itu sebelum Tuhan bicara, mereka masuk ke tanah perjanjian itu, diingatkan lagi itu. Ingat ya, kamu punya harta banyak ini, Tuhan yang memberi loh. Ingat itu, hati-hati itu. Nah, jadi artinya mari kita melihat bersama-sama Bapak Ibu, bahwa ketika kita diberkati, berlimpah, kita kaya, kita punya, jangan kita menjadi orang yang kemudian lupa dan melekat kepada benda itu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita maju, untuk kita terus melayani Tuhan dengan apapun yang kita miliki, termasuk dengan harta kita, kekayaan kita. Mari kita berdoa.